Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan variasi individu di dalam konteks pendidikan. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian variasi individu di dalam pendidikan. Variasi individu di dalam pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, variasi sendiri itu berupa bentuk atau rupa. Perbedaan individu menurut Chaplin adalah sebarang sifat atau perbedaan kualitatif yang bisa membedakan satu individu dengan individu yang lain. Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan bahwa variasi individu adalah perbedaan individu. Perbedaan individu bisa kita lihat perbedaannya. Yang pertama ada perbedaan fisik, kemudian yang kedua adalah perbedaan sosial, perbedaan kepribadian, perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar, dan yang kelima adalah perbedaan kecakapan atau kepandaian. Aspek-aspek perbedaan individual yang pertama adalah perbedaan fisik motorik, di mana aspek yang teramati oleh panca indera seperti tinggi badan, warna kulit, warna mata atau rambut, jenis kelamin, roda suara, dan yang tidak diamati oleh panca indera kita sendiri seperti usia, kekuatan badan, golongan darah, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Yang kedua, perbedaan intelijensi, komponen mental, pikiran atau intelektual, dan merupakan bagian dari proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, perbedaan kecakapan bahasa. Nah, perbedaan kecakapan bahasa di sini adalah kemampuan berbahasa, kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata, dalam kalimat yang bermakna, logis, dan juga sistematis. Yang keempat, aspek perbedaan individual yang keempat adalah perbedaan psikologis. Persoalan psikologis ini memang sangat kompleks dan sangat sulit dipahami secara tepat, sebab psikologis ini menyangkut apa yang ada di dalam jiwa dan pikiran daripada peserta didik. Yang ketiga adalah materi sumber perbedaan individual. Yang pertama, sumbernya adalah faktor bawaan, faktor biologis, ya. Jadi faktor bawaan ini adalah faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Dan yang kedua, sumber perbedaan individu itu bisa dari faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini berasal dari status sosial ekonomi orang tua, pola asuh orang tua, budaya, ya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah faktor status sosial ekonomi orang tua, yang ini meliputi tingkat pendekatan orang tua, pekerjaan orang tua, dan juga penghasilan orang tua. Nah, yang keempat itu adalah pola asuh orang tua. Jadi memang perilaku yang digunakan anak untuk berinteraksi dengan orang lain, gitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Nah, yang kelima adalah budaya, di mana budaya, kemudian pikiran, ya, ini juga sangat mempengaruhi daripada perbedaan individu satu dengan yang lainnya. Yang keenam adalah urutan kelahiran, di mana karakteristik kepribadian seseorang tentu juga dipengaruhi oleh urutan kelahiran. Nah, bagaimana cara guru menyikapi perbedaan siswa?
Jadi dalam menghadapi perbedaan individu siswa, guru tentu harus bersikap bijaksana. Artinya, guru harus bersikap sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan memberikan perhatian yang cukup tentu kepada siswa yang bermasalah. Nah, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru dalam menyikapi perbedaan siswa. Yang pertama adalah mempelajari pola interaksi siswa, di mana kita bisa memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, dan lain-lain. Nah, hal ini bisa dilakukan oleh guru, baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas. Mungkin kita bisa melakukannya dengan makan bersama gitu ya, secara periodik atau secara bergantian dengan siswa. Kemudian yang kedua, strategi yang bisa kita lakukan adalah dengan merencanakan keterlibatan dan kesuksesan siswa, di mana guru bisa menggunakan isi pembelajaran yang berkualitas tinggi sehingga poin utama diskusi dan juga bisa menggunakan pertanyaan yang tentu ini mengundang keterlibatan siswa. Nah, yang ketiga adalah pengelompokan kemampuan siswa. Jadi, guru dapat mengelompokkan siswa itu sesuai dengan kemampuan yang relatif sama atau homogen. Oke, demikian mungkin materi yang bisa dijelaskan pada hari ini terkait dengan variasi individu dalam pendidikan. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.